Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Sari. Saya tinggal di Kota Batam. Saya sudah berkeluarga, mempunyai anak 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan saya untuk menceritakan keajaiban sholawat yang saya alami. Langsung aja ya Pak Ustadz. Pada waktu itu saya punya masalah saya itu terlilit hutang Pak Ustadz. Sebelumnya saya itu nggak pernah hutang banyak gitu, apalagi hutang online itu nggak pernah sebelumnya Pak Ustadz. Tapi karena ada sesuatu hal yang akhirnya membuat saya berhutang. Sampai akhirnya saya itu berhutang di pinjaman online, fintech yang ada di media sosial, yang ada di promosi di internet itu Pak Ustadz. Jadi pada waktu itu pertama saya itu sebenarnya ketika meminjam itu Pak Ustadz, suami saya itu sebenarnya tidak boleh Pak Ustadz, tapi saya ngotot, tapi saya memaksa. Pertama saya meminjamnya itu hanya sedikit Pak Ustadz. Kami pinjam online itu dengan tujuan awalnya saya ingin membayar cicilan motor, cicilan BPKB motor yang pernah kami gadai Pak Ustadz. Jadi makin lama hutangnya bertambah online itu. Pertama satu fintech kami pinjam sekian gitu kan, karena namakan pinjaman online kan memang bunganya itu terlalu besar Pak Ustadz. Pinjam sekian ya dapatnya sekian gitu. Jadi hari berhari, bulan berganti bulan, gali lubang tutup lubang, ternyata lama-kelamaan menumpuk Pak Ustadz. Sampailah pada titik saya tidak bisa lagi membayar. Saya dan suami tidak lagi bisa membayar Pak Ustadz. Sampailah kami telat membayar, tidak bisa membayar karena tidak gaji yang kami dapatkan itu tidak cukup lagi Pak Ustadz untuk membayar hutang, membayar pinjaman online. Jadi saya bingung Pak Ustadz waktu itu, saya menangis, saya ya bingung lah Pak Ustadz, mau pinjam sama teman bilang nggak ada, mau pinjam sama keluarga waktu itu keluarga nggak ada. Tapi ya karena kesalahan saya
Saya tidak mau semua keluarga itu tahu Pak Ustadz, jadi saya sembunyiin lah, tidak semua yang tahu. Orang tua saya dan orang tua suami tidak tahu, hanya adik yang tahu. Jadi Pak Ustadz, setelah itu saya ya bingung Pak Ustadz, kan sudah mau jatuh tempo, orang debat kolektornya sudah mulai menelpon, sudah minta tagihan, menagih. Jadi itu waktu itu kalau dihitung-hitung pinjaman online kami itu sekitar 7 jutaan lebih Pak Ustadz yang harus kami bayar. Awalnya itu berjalan dengan mulus, tapi karena mungkin itu pinjam yang berhubungan dengan riba ya tidak berkah, bisa dikatakan tidak berkah ya Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz lama waktu itu saya sangat panik Pak Ustadz, panik sekali, panik, saya siang malam menangis, saya bingung sekali ya Ustadz. Jadi akhirnya saya untuk menenangkan hati saya coba saya buka-buka di YouTube gitu kan, bagaimana cara melunaskan hutang. Saya gitu searching melunaskan hutang dengan cara Allah, seperti itu Pak Ustadz. Ada lagi saya searching menghadapi debat kolektor. Nah, ternyata keluarlah YouTube Pak Ustadz. Di situ banyak testimoni kan, yang testimoni orang tentang sholawat, kewajiban sholawat. Jadi saya buka YouTube Pak Ustadz itu, channel Pak Ustadz saya buka, saya lihat gitu kan. Dalam hati saya, apa benar bisa hutang bisa lunas, orang hutang bisa lunas dengan cara Allah gitu. Dalam hati saya langsung, dalam hati saya ini tergerak Pak Ustadz, saya mau langsung mengamalkan gitu. Saya coba, setelah itu kan saya coba mengamalkan. Sehabis sholat itu saya sudah putus asa lah Pak Ustadz, nggak tahu lagi kayak mana saya Pak Ustadz. Saya bingung, saya hanya pasrah aja waktu itu, dan saya cuma ya berdoa aja sama Allah. Saya coba mengamalkan setiap habis sholat, saya amalkan sholat itu, sholat Nabi Muhammad dan sholat Jibril. Saya ikutin yang di YouTube Pak Ustadz itu kan ada yang mengamalkan salawat Jibril, salawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya coba mengamalkan salawat Jibril setelah sholat 1000, kadang lebih gitu Pak Ustadz. Kadang beraktivitas saya, dalam beraktivitas juga saya sholawat, terus setelah sholawat saya berdoa sama Allah, ya Allah lunaskanlah hutang-hutang saya. Berdoa seperti itulah ya Allah siang malam. Saya berdoa seperti itu Pak Ustadz. Dan setelah itu Pak Ustadz, hari berganti hari, debat kolektor itu nelpon WA menagih lah, dengan menagih gitu kan, kapan bayarnya. Jadi saya salawat terus Pak Ustadz ya. Habis itu saya bingung kan, saya nggak bisa bayar. Jadi saya bilanglah sama mereka kalau saya belum bisa bayar karena saya nggak punya uang. Jadi mereka awalnya marah-marah gitu Pak Ustadz. Itu nggak tiap hari sih orangnya nelpon, nggak tiap hari, nggak nelpon, chat
chat di WA gitu. Jadi saya awalnya itu masih takut gitu Pak Ustadz, takut kali kan katanya, kata debt kolektornya nanti kalau tidak dibayar akan disebarkan data-datanya. Saya 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 hanya membaca, enggak saya balas WA orang itu. Saya sholawat aja terus, ya Allah kasih jalan ya Allah, saya berdoa sholawat terus-terusan Pak Ustadz. Nah akhirnya sampai ke minggu ketiga itu kan dalam menjelang minggu ketiga itu memang debat kolektornya selalu menghubungi gitulah. Jadi menjelang minggu ketiga saya sholawat itu Pak Ustadz, baca Quran seperti biasa. Saya memang habis sholat baca Quran, cuma untuk sholawat ini memang ya saya pernah dengar dulu Pak Ustadz, adalah Ustadz di kampung saya itu kan pernah saya waktu itu sakit dibilangin suruh sholawat, tapi saya tidak mengamalkan Pak Ustadz. Saya nggak tahu kewajibannya itu, saya cuma salawat sebentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad seperti itu aja, tapi nggak mengamalkan sampai beribu-ribu gitu Pak Ustadz. Ada rasa penyesalan kenapa nggak dari dulu gitu, tapi alhamdulillah Allah masih menunjukkan dengan cara ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ustadz. Terus ya saya lanjutkan lagi yang tadi ya Pak Ustadz. Setelah itu debat kolektornya bilang tolong segera lunas gitu kan. Itu 7 juta itu tidak satu pinjaman online Pak Ustadz, tidak satu fintech, tapi ada beberapa fintech gitu kan. Jadi waktu itu ada satu fintech itu yang agak kasar gitu. Nah pas minggu ketiga itu saya nggak tahu, saya kan ada berteman juga sama Ibu Amin gitu kan Pak Ustadz. Nah, saya juga konsultasi sama Bu Amin. Bu Amin bilang gimana, saya tanya sama Bu Amin gimana nih Bu Amin, orangnya menagihnya secara kasar, mulai secara kasar. Jadi Bu Amin bilang sambil salawat balaskan chatnya. Jadi saya coba laksanakan itu kan Pak Ustadz, mereka kasar terus saya jawablah dengan cara saya gitu kan Pak Ustadz. Dan alhamdulillah setelah saya jawab itu kan tidak ada lagi mereka nelpon gitu Pak Ustadz, tidak lagi mereka SMS gitu. Dan yang lain, pinjaman yang lain juga Pak Ustadz, alhamdulillah menjelang 3 minggu sampai sebulan itu yang lain itu juga tidak ada nelpon lagi Pak Ustadz. Ada lagi kan yang pinjaman lain gitu kan, saya jawab aja terus terang, untuk saat ini saya tidak punya uang. Terus sampai dibilang itu tidak secara kasar Pak Ustadz, cuma mereka jawab gini, berapa yang punya, kalau berapa ada aja lah uang Ibu. Saya bilang waktu itu memang saya tidak ada uang Pak Ustadz, saya nggak bohong. Saya bilang waktu itu cuma ada 100.000. Saya bilang uang saya ada 100.000, cuma 100.000. Ibu jangan bohong lah katanya. Benar, saya tidak bohong, kalau tidak percaya datang saja ke rumah, saya bilang gitu. Mereka jawab, kami Ibu meminjamkan secara online, jadi baliknya juga secara online katanya, seperti itu. Maksudnya ditransfer gitu kan, kami tidak ada datang ke rumah, seperti itu Pak Ustadz. Ya saya pasrah aja, saya bilang Kak, saya sama itu setiap itu yang menagih, tapi ada juga yang tidak menagih sama sekali. Setelah saya WA, saya tidak punya uang, saya bilang gitu kan, langsung tidak ada menagih, ada seperti itu. Nah, yang menagih itu bilang gitu, cobalah cari pinjaman yang lain. Saya bilang di tempat yang lain, saya bilang gitu kan, saya sudah ada pinjaman dan terus saya juga tidak bisa membayar. Saya terus terang lah gitu kan sama orangnya itu. Nah, saya memang lagi kesusahan, saya tidak bisa bayar. Kalau memang Anda memang tidak percaya, datang saja suruh ke rumah, saya sudah pasrah kali Pak Ustadz. Ambillah barang saya yang ada di rumah ini, saya bilang, saya punya motor, ambil aja, saya bilang gitu.
Mereka setelah saya balas seperti itu, tidak ada balasan dari mereka lagi Pak Ustadz. Yang ajaibnya itu, subhanallah, maha besar Allah Pak Ustadz. Itu setelah saya balas seperti itu, tidak ada lagi Pak Ustadz orang itu sampai sekarang. Semuanya pinjaman online itu menelpon saya ataupun WA ke saya ataupun ke keluarga saya, itu tidak ada Pak Ustadz. Alhamdulillahnya itu Pak Ustadz. Jadi katanya kan ada, mereka bilang, ya saya dengar-dengar juga katanya ada yang pengalaman yang itu kan minjam itu ditagih Pak Ustadz gitu kan, apa disebar datanya itu kan, itu tak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah itu nggak ada Pak Ustadz. Saya awalnya itu saya memang takut kan, nanti gimana kalau mereka konfirmasi ke sekolah, nanti saya malu sama bapak kepala sekolah gitu kan. Di waktu itu ya memang alhamdulillah Pak Ustadz, memang nggak ada Pak Ustadz orang itu. Setelah itu saya terus terang, dan saya yang satu lagi saya jawab dengan cara saya lah Pak Ustadz. Itu yang pas waktu satu itu cuma mengancam gitu kan, saya jawab dengan tegas gitu kan, tanpa ada rasa takut waktu itu. Tak ada lagi, nggak ada lagi mereka nelpon sampai sekarang Pak Ustadz. Besar Allah Pak Ustadz. Nggak tahu, saya terharu Pak Ustadz. Itulah ya, Allah itu maha sadar saya Pak Ustadz. Allah itu maha segalanya Pak Ustadz. Dan memang pada waktu itu juga saya memang berniat dalam hati, ya Allah, jika lunas, jika saya minta sama Allah itu setelah habis sholat, setelah saya sholawat itu, saya memang betul-betul minta sampai sekarang, bahkan sampai sekarang saya juga minta sama Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang saya ya Allah dengan caramu. Itu aja saya minta ya sama Allah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah Allah kabul Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi Pak Ustadz, setelah saya mengamalkan sholat, memang banyak sekali keajaiban yang Allah kasih Pak Ustadz. Hati saya menjadi tenang. Dulunya itu saya itu Pak Ustadz, sebelumnya itu memang kan sholat gitu kan, baca Al-Quran gitu Pak Ustadz. Sebelum mengamalkan sholawat itu, saya itu kalau orangnya suka panikan kalau tidak ada uang gitu. Saya tuh orangnya suka panikan Pak Ustadz. Tapi setelah saya mengamalkan sholawat ini Pak Ustadz, walaupun saya itu tidak ada uang sama sekali, alhamdulillah hati saya tenang Pak Ustadz. Tidak ada lagi rasa takut atau gimana itu, nggak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga saya tetap istiqomah menjalankan salawat ini, mengamalkan salawat ini. Dan lagi Pak Ustadz, kalau mau dicerita memang banyak ya Pak Ustadz, keajaiban yang salawat ini ya Allah, yang tidak bisa saya sebutkan Pak Ustadz. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan ke Pak Ustadz, keajaiban yang saya alami. Adapun yang lain-lain nanti saya share lagi ke Pak Ustadz ya. Ini testimoni untuk
pinjaman online Pak Ustadz. Itu memang benar nyatanya Allah lunaskan hutang pinjaman online saya itu dengan benar-benar dengan cara Allah Pak Ustadz. Itu saya anggap dengan cara Allah. Sampai sekarang itu Pak Ustadz memang tidak ada lagi orang itu menagih Pak Ustadz. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah mau menerima testimoni saya ini. Semoga testimoni ini bermanfaat bagi semuanya. Ini saya sampaikan testimoni ini bukan untuk saya pamer atau apa, tapi untuk testimoni saya bagikan. Saya hanya bercerita tentang keajaiban sholawat kepada semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Pak Ustadz. Selamat malam. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.